Okay, so this week we're going to learn about past continuous. Apa sih past continuous itu? Mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau familiar dengan past continuous. Tapi sebelum Miss menjelaskan lebih lanjut apa itu past continuous, please check out this comic strip. Judulnya Coffeelian. So let me read it for you guys. I was drinking my coffee when I heard a knock on my door. Wait. You heard a knock on your door while you were drinking coffee? Yeah, I was drinking coffee and the knock interrupted my daily caffeine intake. The knock happened while you were drinking coffee. Was the coffee good though? Oke, jadi ada beberapa bagian dari komik ini yang menggunakan past continuous. Mudah-mudahan udah ada yang bisa nangkep ya, yang mana kalimat yang menggunakan past continuous. Tapi ini coba kasih satu contoh deh. Oke, I was drinking my coffee when I heard a knock on my door. So, bagian awal kalimat yang berwarna merah, I was drinking coffee when I heard a knock on my door. Yang merah ini itu menggunakan past continuous. Gimana membedakannya, Miss? Maksudnya apa? Contoh sederhana ya, sebelum Miss menjelaskan. Past continuous. Past itu bisa diidentifikasi melalui was yang ada di sini. So, was ini menyatakan bahwa kalimat atau kejadian ini berlangsung di masa lampau. Oleh karena itu disebut past. Kemudian continuousnya yang mana, Miss? Continuousnya itu bisa dilihat dari bagian drinking. Drinking di sini adalah kata kerja yang diakhiri dengan ing. Bentuk dasarnya adalah drink, kemudian ditambah ing menjadi drinking. So, I was drinking coffee itu adalah kalimat yang menggunakan past continuous. Pastnya itu bisa dilihat dari bagian was, kemudian continuousnya bisa dilihat dari bagian drinking. Oke, apa sih past continuous itu? So, past continuous describes action or event that were happening in the past. The events or actions were still going on at the time of speaking. Jadi, past continuous itu menjelaskan sebuah kejadian yang berlangsung, yang tengah berlangsung di masa lampau. So, sedang terjadi tapi di masa lampau ya. The events or actions were still going on at the time of speaking. Jadi ketika diceritakan, kejadian tersebut tengah berlangsung. Past continuous sentence express an unfinished or incomplete action in the past. So, past continuous, kalimat past continuous menjelaskan sebuah kejadian yang belum selesai atau yang belum berakhir di masa lampau. Kenapa belum selesai atau belum berakhir? Karena dia sedang berlangsung. Balik lagi ke contoh sebelumnya, I was drinking coffee when I heard a knock on my door. So, di sini ada timeline. Katakanlah ini dari kiri ke kanan, ini adalah waktu terjadinya sebuah kegiatan. So, I was drinking coffee. Sedang minum, tapi di masa lampau. Ya. Bagian tengah ini adalah interupsi yang terjadi. Apa yang menginterupsi kegiatan minum kopinya? I heard a knock on my door. Jadi ketika sedang minum kopi, terdengar sebuah ketukan di pintu. Ya. So, sedang minum kopi di masa lampau, kemudian ada sebuah ketukan. Ini formula dari past continuous, basic sebenarnya, positive sentence. Yang pertama, kalimat positif itu selalu diawali dengan subject, kemudian diikuti dengan was atau were, ditambah verb, ing, dan objek di akhir, ya.
Seperti yang di awal disebutkan tadi, past continuous, past itu bisa dilihat dari bagian was atau were, ini yang menyatakan sudah terjadi di masa lampau, maaf. And then continuous-nya bisa dilihat dari kata kerja plus ing, karena dia continuous ya. Kapan kita menggunakan was? Kapan kita menggunakan were, miss? So, ketika subjeknya itu adalah I, she, he, atau it, atau semua subjek yang jumlahnya satu atau tunggal, atau bisa juga disebut sebagai singular, itu menggunakan was. Sedangkan ketika subjeknya you, they, we, menggunakan were. Atau semua subjek yang plural, atau subjeknya lebih dari satu jumlahnya. So, you, they, we, and all plural subjects use were. So, remember that, ya. Yang singular, I, she, he, atau it, subjeknya menggunakan was, dan subjek yang plural, atau you, they, we, itu menggunakan were. Jadi, jangan sampai ketukar, ya. Contohnya, untuk yang menggunakan was, number 1, I was having so much fun at grandma's house. So, karena subjeknya I, maka yang digunakan adalah was. I was having, ini kata kerja ing, karena dia past, continuous. I was having so much fun at grandma's house. Number 2, she was making pancake when we arrived. Subjeknya she, karena dia she, pasti menggunakan was, kemudian diikutin kata kerja bentuk ing, karena kalimat ini adalah past continuous. Contoh ketiga, Rick, her new husband, he was watching soccer. So, subjeknya di sini adalah he, atau namanya Rick, karena he itu singular, jumlahnya satu, cuman satu orangnya, jadi menggunakan was, diikuti dengan kata kerja ing, watching. He was watching soccer. Number 4, unfortunately, the stove was burning. Subjeknya apa? Subjeknya di sini adalah the stove. Berapa jumlah stove-nya? Cuma satu. Karena singular, dia menggunakan was. Kemudian diikuti dengan kata kerja ing. The stove was burning. Bagaimana dengan positive sentence yang menggunakan were, miss? Ini contohnya. Number 1, you were struggling with the lesson. Bisa dilihat di sini, subjeknya itu adalah you. Karena subjeknya you, dia menggunakan were. Remember, you, they, we, dan semua subjek yang plural itu menggunakan were. You were struggling with the lesson. Number 2, they were reading 2 articles about STEM. Subjeknya adalah they. Karena they, dia menggunakan were. Kemudian diikuti dengan kata kerja plus ing. They were reading 2 articles about STEM. Number 3, we were doing our exercises by ourselves. Subjeknya adalah we, karena dia we, subjeknya menggunakan were, kemudian diikuti dengan kata kerja plus ing, doing. We were doing our exercises by ourselves. I don't know why I'm so out of breath. Ngos-ngosan, miss ya? Okay. Number 4, my mother and father were helping me. So, dilihat di sini subjeknya, jangan terkecoh. Meskipun my mother itu she, and then father itu he, tapi karena ada 2, digabungkan jadi 1. My mother and father, jadi ada 2 orang, jamak, lebih dari 1, oleh karena itu dia menggunakan were. My mother and father were
helping me. Kata kerja plus ing. Ya, oke. Lanjut kita ke negative sentence, ya. Tidak terlalu beda jauh dengan positif tadi, tinggal ditambahkan not saja setelah was atau were, ya. Was not atau were not, atau bisa juga disingkat dengan wasn't or weren't, ya. Mana yang lebih enak lah, gitu. Ya. Standar, subject, diikuti was atau were. Remember, tergantung subjeknya, kapan pakai was, kapan pakai were. Kemudian diikuti dengan not, plus kata kerja ing, plus object. Ya, sekedar mengingatkan, siapa tahu lupa. I, she, he, it, and all singular subjects. Jadi ketika subjeknya itu I, she, he, atau it, atau semua subjek yang jumlahnya tunggal atau satu, menggunakan was. And then you, they, we, and all plural subjects use were. Jadi ketika subjeknya you, they, we, dan semua subjek yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu menggunakan were. Sama ya. Don't forget about that. Please remember that. Contohnya, yang pakai wasn't. I wasn't having so much fun at grandma's house. Wasn't. She was not making pancake when we arrived. Number 3, Rick, her new husband, he wasn't watching soccer. 4, unfortunately, the stove was not burning. So, bisa dilihat, boleh disingkat atau boleh ditulis seperti biasa ya. Kalau disingkat, dia jadinya wasn't. Kalau tidak disingkat, tetap was not. Bagaimana yang were? Negatifnya. Contoh yang pertama itu adalah you were not struggling with the lesson. Yang kedua, they weren't reading 2 articles about STEM. Then number 3, we weren't doing our exercises by ourselves. Number 4, my mother and father were not helping me. So remember subjeknya ketika you, they, we, atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu menggunakan were. Selalu. Always. Ya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke interrogative sentence atau kalimat tanya. Kalau sebelumnya kalimat positif dan negatif itu diawali dengan subjek, kalau interrogative sentence itu diawali dengan was atau were, kemudian subjek, jadi dibalik ya. Polanya seperti apa? Was atau were, kemudian diikuti subjek, verb plus ing, kemudian object. Remember, tergantung subjeknya. Ya, kalau subjeknya I, she, he, it, and all singular subjects, dia menggunakan was. Ya, jadi ketika subjeknya I, she, he, it, atau subjek yang jumlahnya satu, tunggal, itu menggunakan was. Sedangkan subjek yang you, they, we, atau semua subjek yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu, menggunakan were. Polanya was atau were, plus subject, plus verb ing, and then object. Jangan lupa tanda tanya di ujung ya. Contohnya, number 1, was I having so much fun at grandma's house? So, dimulai dari was, kemudian subject, kemudian kata kerja plus ing. Number 2, was she making pancake when we arrive? Karena subjeknya she, oleh karena itu dia jadinya pakainya was ya. Was she making pancake when we arrived? Number 3, was he watching soccer? Subjeknya he, jadi harus pakai was. Was he watching soccer? Number 4, was the stove burning? Subjeknya adalah stove, jumlahnya cuma satu, jadi dia pakai was. Yang were, contoh interrogative sentence-nya adalah number 1, were you struggling with the lesson? 2,
Were they reading 2 articles about STEM? 3. Were we doing our exercises by ourselves? Number 4. Were my mother and father helping me? So, perhatikan subjeknya, you, they, we, kemudian ada my mother and father, karena dia jamak, menggunakan were. Polanya adalah was atau were, diikuti subjek, kata kerja ing, kemudian objek. Boleh ada objek, boleh nggak ada objek ya, tergantung. Yang penting jangan ketukar, kapan pakai was, kapan pakai were. Okay, I think that's all about past continuous. I hope you learned something today. Yeah, hopefully you do. Thank you so much for watching. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.